Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang luas permukaan dari tabung. Luas permukaan tabung. Di sini kakak sudah menggambar, ini ada sebuah tabung, lalu yang di sebelah ini adalah jaring-jaring dari tabung. Nah, video kakak sebelumnya kakak sudah membahas tentang jaring-jaring dari tabung. Jadi, misalnya ada sebuah tabung, lalu digunting ini sepanjang PQ, maka jaring-jaringnya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah persegi panjang dan 2 buah lingkaran yang kongruen. Jadi jaring-jaring tabung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah persegi panjang dan 2 lingkaran yang kongruen. Untuk menentukan luas permukaan tabung, itu artinya adalah kita mencari luas dari seluruh permukaan tabung. Nah, permukaan tabung itu terdiri dari ini 3 bagian tadi. Jadi, untuk mencari luas permukaan tabung sama dengan kita mencari luas persegi panjang tambah dengan luas kedua lingkaran yang kongruen ini. Sebelum kita masuk ke rumus luas permukaan tabung, yang pertama yang kita cari itu adalah luas selimut dari tabung. Selimut dari tabung ini yang tegak ini, yang bidang lengkungnya, yang ini. Jadi yang pertama kita cari dulu luas dari selimut tabung. Untuk mencari berapa luas dari selimut tabung ini, yang ini, maka kita menggunakan jaring-jaringnya. Selimut tabung, ketika kita potong sepanjang PQ, maka jaring-jaring yang dibentuk itu apa? Iya, persegi panjang. Jadi selimut tabung, kalau pada jaring-jaringnya itu berbentuk apa? Ya, dia berbentuk persegi panjang. Jadi kalau misalnya kita mencari luas selimut tabung, itu artinya kita juga mencari apa? Iya, sama dengan mencari luas persegi panjang kalau pada jaring-jaringnya. Jadi untuk mencari rumus luas selimut tabung, kita tinggal mencari luas dari persegi panjang. Persegi panjang, kalau pada video kakak sebelumnya, kakak sudah bilang persegi panjang, ukuran panjangnya, ini pada jaring-jaring nih, jaring-jaring selimut tabung, jaring-jaring selimut tabung itu berbentuk apa? Ya, persegi panjang, atau di sini persegi panjang, ukuran panjang itu sama dengan apa kemarin? Iya, keliling lingkaran alas. Keliling lingkaran alas. Lalu ukuran lebarnya ini ke atas, yang ini. Ukuran lebar itu sama dengan tinggi dari tabung. Jadi, kita tinggal menggunakan ini sebentar untuk mencari rumus luas selimut tabung. Nah, rumus luas selimut tabung tadi sama dengan kita mencari rumus luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang, di sini, luas persegi panjang. Apa rumus dari luas persegi panjang? Iya, panjang kali lebar. Panjang kali dengan lebarnya. Jadi, luas persegi panjang itu sama dengan panjangnya. Panjangnya tadi sama dengan apa? Iya, keliling lingkaran. Jadi kita tinggal ganti panjangnya dengan keliling lingkaran. Dikalikan dengan lebar. Lebarnya itu apa? Ya, tinggi tabung.
Jadi, luas persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran. Apa rumus dari keliling lingkaran? Ya, 2πr. 2πr kali dengan tinggi tabung itu apa? Ya, T. Atau luas persegi panjang itu sama dengan 2πrt. 2πrt. Sekarang kita sudah dapat luas persegi panjang yang ini. Itu adalah 2πrt. Nah, persegi panjang ini tadi tidak lain adalah apa? Ya, selimut dari tabung. Jadi rumus luas selimut tabung itu adalah kita pakai ini rumus. Karena persegi panjang ini tadi adalah jaring-jaring dari selimut tabung. Jadi rumus luas selimut tabung itu adalah 2πrt. 2πrt. Jadi kita dapat rumus yang pertama adalah rumus luas selimut tabung, yaitu 2πrt. Karena kita sudah mendapatkan rumus yang pertama, yaitu luas selimut tabung, sekarang kita mencari bagaimana rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Untuk mencari luas permukaan tabung, yaitu kita mencari luas dari masing-masing bagian, yaitu luas lingkaran alas tambah luas lingkaran atas tambah dengan luas selimut tabung. Ingat, tabung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 buah lingkaran yang kongruen, itu duanya, lalu satunya itu adalah selimut tabung. Untuk mencari luas permukaan tabung, kita jumlahkan saja itu luas dari 3 bagian. Yang pertama adalah luas lingkaran alas. Luas lingkaran alas ditambah dengan luas lingkaran atas. Luas lingkaran atas ditambah dengan apa? Ya, luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Itu untuk mencari luas permukaan tabung. Atau kalau pada jaring-jaring ini lingkaran alasnya tambah luas lingkaran atas tambah dengan apa ini? Iya, persegi panjang. Di mana persegi panjang ini adalah jaring-jaring dari selimut tabung. Kita lanjut sudah. Luas permukaan tabung itu sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran alas. Bagaimana rumus luas lingkaran? Iya, pi r kuadrat ditambah dengan luas lingkaran atas. Luas lingkaran atas apa rumusnya? Iya, pi r kuadrat. Di mana lingkaran atas dengan lingkaran bawah ini dia apa? Kongruen. Itu artinya semua ukurannya sama. Ditambah dengan luas selimut tabung. Apa rumus luas selimut tabung yang kita sudah cari? 2πrt. πrt. Jadi, luas permukaan tabung itu sama dengan pi r kuadrat tambah pi r kuadrat. Di depan pi ini ada apa? Ada 1. Di depan ini juga ada 1. Kan sama ini. Pi r kuadrat, pi r kuadrat. Jadi bisa dijumlahkan ini suku sejenis. Jadi 1 tambah 1 itu berapa? Ya, 2. Jadi di sininya 2πr kuadrat ditambah dengan 2πrt. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan ini 2πr kuadrat. Ini kakak bisa tulis begini dia, 2πr kali r. R kali r itu apa? Ya, r kuadrat atau r pangkat 2 ditambah dengan 2πrt. Jadi luas permukaan tabung
kita menggunakan distributif ini, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Caranya adalah kita melihat mana yang sama, angka dan huruf yang sama antara di bagian depan tanda tambah dengan di bagian belakang tanda tambah. Jadi manakah yang sama itu? Iya, ini yang samanya. 2πr dengan 2πr. 2πr dengan 2πr. Nah, yang sama ini kita taruh di bagian depan dia. Ini 2πr dalam kurung. Kalau 2πr sudah di depan, maka yang ininya sisa apa saja? Ya, r. R tambah 2πr juga tadi sudah di depan, maka yang di belakang sisa apa? T. Ini kalau misalnya kakak kali masuk ini, 2πr kali r itu adalah 2πr kali r. R kali R itu adalah R kuadrat. Lalu 2πr kali T itu adalah 2πr-T. Jadi kita sudah dapat rumus luas permukaan tabung. Sini luas permukaan tabung. Rumusnya adalah 2πr dalam kurung R tambah 2πr dalam kurung R tambah T. Nah, untuk lebih paham lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sandaran sebuah sofa berbentuk tabung dengan panjang 60 cm dan diameternya 16 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah luas permukaan sandaran sofa tersebut dengan menggunakan pi 3,14. Terlebih dahulu, kita coba menggambar ilustrasi dari sebuah sofa, sandaran sofa yang berbentuk tabung. Itu artinya, misalnya ini sandarannya. Sandaran sofa itu artinya tabungnya itu tidur, dia bukan tegak, tapi dia posisinya tidur. Ini. Ini adalah sandaran sofa. Sandaran sofa. Di sini misalnya tempat duduk dari sofanya. Lalu diketahui yang pertama itu adalah panjang dari sandaran. Panjang dari sandaran berarti ini ke sana. Ini adalah panjang sandaran. Panjang sandaran. Yang tidak lain itu adalah apanya? Iya, ini adalah tinggi dari tabung. Ini tadi ada sebuah sandaran sofa yang berbentuk tabung. Lalu panjang dari sandaran ini ke sana. Yang tidak lain, ini adalah apa dari tabung? Iya, tinggi dari tabungnya. Ingat sandarannya tadi itu tidur dia. Tidak ada sandaran yang begini, yang tegak, tapi sandarannya itu posisinya seperti ini. Jadi berbentuk tabung sandaran dari sofanya. Jadi kita lihat sudah apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu adalah panjang dari sandaran. Panjang sandaran itu sama dengan apa dia tadi? Iya, dia sama dengan tinggi dari tabung. Tinggi dari tabung. Maka berapa tinggi tabungnya? 60 cm. Lalu berikutnya yang diketahui adalah diameter. Diameter itu adalah 16 cm. Kalau diameternya 16 cm, maka jari-jarinya berapa? Iya, setengah dari itu diameter. Setengah dari diameter. Atau jari-jarinya, R-nya sama dengan setengah dari berapa ini? 16 cm. Setengah dari 16 itu berapa? Iya, 8 cm. Jadi kita sudah dapat tinggi tabungnya itu adalah 60 cm. Jari-jarinya adalah 8 cm. Yang ditanya apa? Luas permukaan sandaran Luas permukaan sandaran sofa. Atau sama dengan luas apa dia? Iya, sandaran sofa berbentuk apa? Tabung. Atau pertanyaannya itu sama dengan
luas permukaan tabung. Ini yang ditanya. Jadi, kita kerja sudah. Masukkan rumus luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung yang kita sudah cari tadi, 2πr dalam kurung R ditambah T. Kita tinggal masukkan angkanya. Di luas permukaan tabung itu sama dengan 2. Pi yang dipakai, kita lihat di soal. Ya biasanya kalau di soal itu sudah diketahui pi-nya. Pi-nya itu adalah 3,14. Jadi 2 kali 3,14 kali dengan R atau jari-jarinya berapa? 8 dalam kurung R tambah T. Berarti 8 tambah berapa ini? T-nya 60. 8 tambah 60. Jadi, luas permukaan tabung, ini kita tinggal kali saja ya. Ini 2 kali 3,14 ini berapa? Yang ini 6,28 kali 8. Lalu kerjakan lainnya dalam kurung ini. 8 tambah 60. Berapa 8 tambah 60? Iya, 68. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan 6,28 kali 8 itu berapa? Iya, 50,24 dikalikan dengan 68. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan 50,24 kali 68. 3.416,32 cm apa? Iya, satuan luas adalah sentimeter persegi. Jadi, luas permukaan tabung yang tidak lain adalah luas permukaan sandaran sofanya adalah 3.416,32 cm persegi. Contoh soal nomor 2. Tinggi sebuah tabung 25 cm dan luas selimutnya 2.200 cm kuadrat. Dengan menggunakan pi 22/7, hitunglah yang pertama panjang jari-jari alas, lalu yang kedua adalah luas permukaan tabung. Yang diketahui di soal pertama itu adalah tinggi tabung. Jadi T itu 25 cm. Lalu berikutnya luas selimut. Luas selimut. Luas selimutnya itu adalah 2.200 cm kuadrat. Yang ditanyakan pertama itu adalah panjang jari-jari. Panjang jari-jari alas. Nah, untuk mencari panjang jari-jari alas atau R itu kita menggunakan rumus luas selimut tabung, karena itu yang diketahui di soal. Jadi untuk mencari R atau panjang jari-jari alasnya, kita menggunakan rumus dari luas selimut tabung, karena luas selimut tabung ini sudah diketahui berapa luasnya di soal. Rumus luas selimut tabung, luas selimut tabung rumusnya adalah 2πRT. 2πRT. Luas selimut tabung ini sudah diketahui yaitu berapa? Ya, 2.200. Sama dengan 2 kali pi. Pi yang dikasih tahu di soal itu adalah 22/7. Jadi 2 kali 22/7 kali dengan R. R yang dicari kali dengan T. T-nya sudah diketahui yaitu 25. Ini 2.200 itu sama dengan 2 kali 22/7 kali R kali 25. Ini
Kakak bisa langsung kali ini. 2 kali 22 itu berapa? Ya, 44. Jadi di sini 44 per 7 kali R kali dengan 25. Ini 2200 itu sama dengan 44 kali 25 itu berapa? Ya, 1100 per berapa ini? 7 kali dengan R. Jadi di sini 2200 sama dengan 1100 per 7 ini kita pindah ruas ke depan dia. 2200 ini dia per 1, sudah? Per 1 per dengan 1100 per 7 sama dengan berapa di sini? Iya, sama dengan sisa R di belakang. Jadi bentuk yang ini, lihat, yang di bagian atas ini adalah sebagai pembilang, yang ininya sebagai penyebut. Jadi bentuk ini kita bisa tulis 2200 per 1 bagi dengan 1100 per berapa ini? Per 7 sama dengan R. Ini bagi, kalau pembagian pecahan caranya adalah ganti bagi dengan kali, lalu pecahan di belakangnya dibuat apa? Iya, dibalik. Jadi di sini 2200 per 1 kali dengan berapa ini? Ya, 7 per 1100 sama dengan R. 2200 ini bisa disederhanakan dengan 1100. Ini disederhanakan dengan 1100. 2200 ini bagi 1100 berapa? Ya, 2. 1100 bagi 1100 itu sisa 1. Jadi sisa berapa ini? 2 kali 7. 2 kali 7 sama dengan R. Atau R-nya sama dengan 2 kali 7. Berapa itu? Ya, 14 cm. Jadi dapatlah R-nya. R-nya itu atau panjang jari-jarinya adalah 14 cm. Pertanyaan yang ke B. Luas permukaan tabung. Untuk mencari luas permukaan tabung, rumusnya bagaimana tadi? Ya, 2πr kali R tambah T. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T. Ini kita tinggal masukkan angkanya. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kali P-nya berapa tadi? Ya, 22 per 7. 2 kali 22 per 7 kali dengan R. R-nya berapa? Yang kita sudah cari tadi untuk soal nomor A. 14 dalam kurung 14 tambah dengan T. Berapa T-nya? 25. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan, yang ini bisa disederhanakan, ini 14 dengan 7. Disederhanakan dengan berapa? Ya, disederhanakan dengan 7 ini. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7 itu berapa? Ya, 2. Jadi tinggal dikali ini. 2 kali 22 itu berapa? 44. Kali 2 berapa lagi? Ya, 88. Dalam kurung 14 tambah 25. Berapa 14 tambah 25? Ya, 39. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan 88 kali dengan 39 itu berapa? 3432 cm persegi. Jadi dapatlah luas permukaan tabungnya adalah 3432 cm persegi. Di soal tadi, di soal ini yang diketahui adalah luas selimut tabungnya. Jadi untuk mencari R tadi, untuk pertanyaan pertama, R-nya kita menggunakan rumus luas selimut tabung. Kalau misalnya yang diketahui adalah luas permukaan tabung, lalu yang ditanyanya R, maka kita pakai rumus luas permukaan tabung untuk mencari R-nya. Jadi untuk mencari panjang jari-jarinya ini tergantung apa yang diketahui di soalnya. Entah itu kita menggunakan rumus luas selimut atau rumus luas permukaan tabung. Soal nomor 3, panjang jari-jari alas sebuah tabung tanpa tutup
adalah 6 cm dan luas permukaannya 791,28 cm persegi. Tentukan tinggi tabung tersebut dengan pi-nya di sini 3,14. Yang diketahui di sini adalah yang pertama, tabung tanpa tutup. Itu yang diketahui pertama. Di sini tabung tanpa tutup. Lalu berikutnya, panjang jari-jari alasnya atau R-nya itu adalah 6 cm. Lalu luas permukaan 791,28 cm persegi. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi tabung. Tentukan tinggi dari tabung atau T-nya. Nah, sebelum kita menentukan tinggi dari tabung, yang pertama kita harus lihat dulu tabung ini dia tanpa tutup. Jadi tabung tanpa tutup itu seperti ini. Nah, di atas ini dia tidak ada tutupannya. Nah, tutupan di atas ini berbentuk apa dia? Iya, dia berbentuk lingkaran. Jadi, untuk menentukan luas permukaan tabung tanpa tutup, menentukan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti tinggal lingkaran yang di bawah dengan selimut. Lingkaran bawah tambah selimut. Luas permukaan yang ini, rumus yang ini tadi, yang kita cari itu adalah tabung yang sempurna. Dalam arti, dia ada tutupnya. Nah, kalau dia tidak ada tutupnya, maka untuk mencari luas permukaannya itu adalah lingkaran ini, luas lingkaran alas, tambah dengan selimut dari tabung tanpa tutup. Begitu maksudnya. Untuk menentukan tinggi tabung, kita menggunakan luas permukaan tabung tanpa tutup. Di sini tadi, lanjut ini, luas permukaan tabung tanpa tutup. Ya. Jadi sekarang kita mencari tinggi tabung menggunakan luas permukaan tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup. Untuk mencari luas permukaan tabung tanpa tutup tadi itu adalah luas lingkaran tambah dengan luas selimut. Luas lingkaran alas ditambah dengan luas selimut. Ini tanpa luas lingkaran atas ya, karena dia tidak ada tutupnya. Tapi kalau misalnya dia ada tutup, tidak ada keterangan tanpa tutup, maka rumus yang kita pakai yang ini. Jadi, sini sudah luas permukaan tabung tanpa tutup itu sama dengan luas lingkaran alas. Luas lingkaran alas, bagaimana rumus luas lingkaran? Ya, pi R kuadrat ditambah dengan luas selimut. Luas selimut tadi apa? 2 pi RT. 2 pi RT. Kalau sudah sampai di sini, kita tinggal masukkan angkanya saja. Nah, tadi luas permukaan tabung tanpa tutup ini sudah diketahui, yaitu berapa di sini? Ya, 791,28 sama dengan pi. Pi yang kita pakai berapa? 3,14. Jadi 3,14 dikali dengan R. R-nya berapa? 6. Jadi 6 pangkat 2 tambah dengan 2 kali dengan pi. Pi-nya tadi 3,14 kali R-nya berapa? 6 kali dengan T. Apa T-nya? Ya, T-nya belum diketahui. Jadi itu yang kita cari tadi. Kali dengan T. T ini yang kita cari. Jadi kita tinggal hitung saja nih. 791,28 sama dengan ini 6 pangkat 2 itu yang kita cari duluan ya. Kalau misalnya ada pangkat dengan kali, kerja dulu yang pangkatnya.
6 pangkat 2 itu berapa? 36. Jadi di sini 3,14 kali 36 tambah, ini kakak kasih kurung di depan ini, lalu 2 kali 3,14. Berapa 2 kali 3,14? Iya, di sini adalah 6,28 kali dengan berapa ini? Kali 6 kali dengan T. Ini sama dengan, lanjut di sini, 791,28 itu sama dengan 3,14 kali 36. Berapa 3,14 kali 36? 113,04. Ditambah, ini di belakang, 6,28 kali 6. Berapa 6,28 kali 6? 37,68 kali dengan apa? Kali T, jadi di sininya T. Lalu yang kita mau cari adalah nilai T yang ini. Maka kita pindah ruas yang tidak memuat T. Yang tidak memuat T itu berapa? 113,04. Jadi 113 ini kita pindah ruas dia ke depan. Di sini 791,28. 113 ini bernilai positif. Maka kalau pindah ruas ke depan jadinya ya negatif. Jadi sini kurang 113,04. Kalau 113,04 sudah pindah ke depan, di belakang sisa apa tadi? 37,68 T. Lalu kita tinggal hitung ini. 791,28 di sini 791,28 lalu 113,04. Ingat kalau misalnya pengurangan atau penjumlahan, komanya harus diluruskan ini, koma, lalu angka di belakang koma 04. Jadi sini 04. Di depan ini 311. 311. Ini tinggal dikurangkan ini. 8 kurang 4 itu berapa? Iya, 4. 2 kurang 0, 2. Koma juga. Iya, ikut komanya. Lalu 1 kurang 3 ini tidak bisa, jadi sini 11. Yang ini sisa berapa? 8. 11 kurang 3 itu berapa? 11 kurang 3 di sini jadinya 8. 8 kurang 1 itu berapa? 7. 7 kurang 1 itu berapa? 6. Jadi hasilnya adalah 678,24. 678,24 itu sama dengan 37,68 T. Guna dari tanda sama dengan ini bisa dibalik. Jadinya 37,68 T sama dengan 678,24. Jadi T-nya itu sama dengan 678,24 bagi berapa ini? 37,68. Untuk pembagian angka koma seperti ini, caranya begini. Kita lihat di pembilang, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Begitu juga di penyebut, ada 2. Jadi kita tinggal kasih hilang saja komanya. Komanya, jadi kita kasih hilang 67.000, jadinya 824 dibagi dengan 3.768. Bagi biasa saja ini. Berapa hasilnya? Iya, 18 cm. Jadi tinggi dari tabung itu adalah 18 cm. Nah, ini tadi karena dia sama-sama 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya di penyebut dia hanya 1 angka di belakang koma, maka di penyebut ini kita tambah 1 nol ya. Begitu. Kalau misalnya lagi di penyebut ini tidak ada angka koma, lalu di atas ini ada 2 angka komanya, maka di penyebut ini kita tambah berapa nol? Iya, tambah 2 nol. Begitu caranya. Jadi kalau misalnya pembagian angka koma begini, ya kita tinggal kasih hilang saja komanya, tergantung dari banyaknya angka di belakang koma. Ini kita sudah dapat tadi tinggi dari tabung itu adalah 18 cm.